Jepang. Kalau kalian pengen dapatnya agak banget di sini kalau kita jadi penting banget di sini kalau kita jadi. Hai minasang, konnichiwa. Welcome to my channel. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian mengenai bagaimana caranya supaya bisa tinggal di Jepang. Gue tinggal di Jepang, tapi gue masih bolak-balik Indonesia. Tapi mungkin ada dari kalian yang kepikiran untuk pengen nih tinggal di Jepang. Gimana sih caranya supaya bisa tinggal di sana? Mesti ngapain aja dulu gitu kan? Itu pasti setiap negara punya syarat-syarat sendiri. Berhubung gue tinggal di Indonesia dan tinggal di Jepang, jadi gue cuma tahu bagaimana caranya supaya tinggal di Jepang. Di negara lain gue nggak tahu syaratnya apa ya. Oke, so let's start. So guys, untuk kasus gue ada intervensi dari Yang Maha Kuasa. Karena bokap gue adalah orang Jepang dan jodohnya nyokap itu memang dia. Jadi mau gimana lagi ya, ada beberapa orang dikasih kesempatan seperti itu. Jadi kenapa gue bisa tinggal di Jepang? Karena bokap gue orang sana gitu ya. Kan gue masih WNI, tetap ada syarat-syarat yang gue harus ikuti. Gue mau cerita dulu waktu gue kesana ya. Sebagai WNI, tetap gue harus mengurus namanya visa turis. Waktu itu gue dapat visa turis buat 30 hari. Dan selama 30 hari itu gue ditemenin bokap dan kakak kandung yang udah tinggal di sana lama. Jadi mereka bantuin gue untuk urus. Jadi Jepang itu orang asing punya istilahnya KTP ya, atau kita sebutnya Zairyu Kado. Setiap warga negara asing harus punya namanya Zairyu Kado untuk bisa tinggal di sana. Tapi orang Jepang asli, warga negara Jepang itu nggak punya KTP. Jadi KTP itu cuma buat orang asing ya guys. Dan ini harus diurus. Syarat pertama adalah gue harus punya alamat tinggal di sana. Waktu itu gue masih nebeng sama kakak. Jadi gue urus alamat, tinggal bareng sama dia. Tapi itu harus diurus sebelum visa turis gue habis ya. KTP ini harus udah jadi sebelum tanggal itu ya. Jadi kantor kelurahan Jepang itu cepet kok dia urusin seperti ini ya. Yang penting sebelum masa visa turis gue habis, gue sudah harus punya KTP untuk tinggal di sana. Pertama kali gue harus punya cuman 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun mereka mau lihat berapa lama sih gue tinggal di Jepang. Kalau kalian pengen dapetnya habis 1 tahun itu langsung panjang, usahakan tidak pulang sama sekali. Karena persyaratannya adalah setelah 1 tahun itu kalian bisa dapat 3 tahun, setelah 3 tahun akan dapat 5 tahun. Tapi kadang mereka itu punya kayak semacam kasih karunia gitu deh, kadang dari 1 tahun bisa langsung 5 tahun, itu tergantung mereka mau kasih kalian berapa. Tapi waktu itu gue dari 1 tahun ke 3 tahun dulu. Jadi status visa yang gue punya sekarang adalah a child of Japanese nationality. Itu ada yang seperti itu guys. Dan ada status visa yang kuat seperti suami atau istrinya orang Jepang. Ini juga bisa guys buat dapet KTP dengan status yang sama seperti gue. Tapi buat kalian di luar itu, gimana dong kalau gue nggak ada hubungannya sama orang Jepang sama sekali, dan gue orang asing, orang Indonesia yang mau tinggal di sana. Ini semua gue jelasin secara simple guys, menurut pengalaman yang gue lihat sama teman-teman di sana yang bisa tinggal di Jepang. Paling gampang itu uruslah visa student. Di Jepang itu meskipun kalian kuliah di sana ya, mau kuliah di Jepang, pasti itu akan ada 2 tahun pertama yang harus dituruti untuk kalian belajar bahasa Jepang. Disinilah visa student itu kalian dimulai. Jadi urus visa student dulu. Walaupun bokap gue orang Jepang, tapi dia itu bahasa Indonesianya cukup lancar ya. Jadi dari kecil itu selalu dominannya bahasa Indonesia. Jadi waktu gue ke Jepang, gue harus masuk ke sekolah bahasa Jepang dulu guys, tetap aja ya. Dan sekalian mau ngasih tahu, waktu itu sekolah bahasa Jepang gue namanya adalah Kai Nihongo Gakko atau Kai Nihongo School. Letaknya ada di Shinjuku, area Shinjuku di Tokyo. Ini bagus banget guys, terutama kalau misalnya kalian pengen temenan sama banyak banget orang dari banyak negara, itu banyak sekali kalian bisa dapat teman-teman di sini. Cuma kalau kalian mau bahasa Jepangnya cepet jago, jangan kebanyakan pakai bahasa Inggris ngobrol sama mereka, nanti kalian nggak kebentuk bahasa Jepangnya. Jadi usahakan walaupun mereka ngerti bahasa Inggris, kita juga ngerti bahasa Inggris, pakailah bahasa Jepang kalau kalian mau cepet bagus, cepet bisa.
Jadi kalian bisa hubungin dari semua sekolah-sekolah bahasa Jepang yang ada di sana. Kalian bisa langsung kontak mereka. Biasanya mereka bisa bahasa Inggris dan terima email pakai bahasa asing. Iya dong, kan namanya juga sekolah bahasa Jepang ya. Mereka akan kasih tahu bagaimana syarat supaya kalian dapat visa student dan tinggal di sana. Cuma visa student ini berlaku cuma 2 tahun untuk sekolah bahasa. Jadi kalau kalian mau menempuh universitas tambah 3 atau 4 tahun lagi, nanti akan diperbarui lagi visa student ini sampai kalian selesai kuliah. Terus kalau kalian nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, gimana caranya? Ada lagi namanya visa kerja. Cuma visa kerja ini tetap harus disponsor sama kantor. Masalahnya gimana caranya kalian orang asing mau tinggal di sana, meyakinkan kantor-kantor di Jepang untuk ini dong, support visa gua dong jadi visa kerja gitu. Gua pengen kerja di sana, kan sulit ya. Makanya teman-teman gue mulainya itu semua dari sekolah guys. Ada yang dari visa student, ada yang dari universitas. Jadi mereka sebelum lulus kuliah itu sudah langsung cari kantor-kantor. Jadi penting banget kalau kalian sekolah di Jepang itu bagusin nilainya. Kalau bisa jadilah yang terbaik di sana. Karena kalian harus kasih kepercayaan sama kantor-kantor nanti yang kalian pengen masukin untuk ini loh, kemampuan gue tuh bagus banget sehingga pasti gue bisa kasih kontribusi yang baik buat kantor kalian. Jadi mereka itu tertarik untuk support visa kerja kalian. Jadi kalau misalnya kita langsung coba apply dari sini dan pengen langsung masuk di sana, itu akan ada kemungkinannya. Misalnya kalian nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, pengen langsung kerja di sana dengan kemampuan bahasa Jepang yang zero. Ada berapa temen gue yang bisa kerja di sana dengan modal bahasa Indonesia, bahasa Inggris doang, tapi itu kemungkinannya kecil sekali guys, jarang banget. If you have it, then you're lucky. Cuma kalau tinggal di Jepang dengan bahasa Jepang yang zero itu susah banget guys. Secara mereka itu nggak bisa bahasa Inggris. Mereka itu jarang banget yang ngomong bahasa Inggris seperti kita orang Indonesia, oke? Kalau kalian tetap maksa pengen tinggal di Jepang, syarat berikutnya adalah ya udah cari aja suami atau istri orang Jepang. Terus habis itu nikah di sana dan pakai status kewarganegaraan mereka untuk tinggal di sana. Itu juga bisa sih. Kadang-kadang banyak banget ya gue ketemu di kantor imigrasi gitu. I don't know, ceweknya atau cowoknya tuh orang asing, terus pasangannya itu orang Jepang tapi udah tua banget. Jadi benar-benar orang Jepang yang kesepian, pengen pendamping, dan oke, dia akan ambil siapa aja yang mau nemenin hidup dia di hari tua. Sebagai imbalannya bisa dinikahkan sama mereka untuk diganti status kewarganegaraannya. Ya, so try it. Terus visa kerja ini, itu setahu gue paling lama cuma 5 tahun ya. Jadi menurut yang gue lihat nih di sana, orang Jepang itu menghargai orang-orang yang mau bekerja tahunnya lama guys. Nggak kayak kita di Indonesia, 1 tahun, 2 tahun kalau bisa udah nyari kantor lagi dengan gaji yang lebih baik. Bener kan? Semua kayak gitu kan rata-rata anak muda sekarang. Plus 62 gitu loh. Tapi orang Jepang itu sampai sekarang masih menghargai kalau kalian mau stay di kantor mereka itu sepanjang-panjangnya. Oke lah 5 tahun gitu, terus kalian pengen cari kantor lagi dan terbukti bahwa pekerjaan kalian itu bagus dan memang kalian itu pengen niat tinggal di sana, itu kalian bisa apply lagi. Nah, setelah 10 tahun tinggal di Jepang, termasuk visa student ya guys, termasuk waktu kalian masih jadi student 4 tahun atau 6 tahun. Kalau kalian tinggal di Jepang udah lebih dari 10 tahun, itu kalian bisa ajukan namanya permanent residence. Dimana permanent residence ini pembaharuan kartunya itu 7 tahun, tapi kalian itu bisa dapat waktu 10 tahun, jadi kan nggak usah sering-sering perbaharuin lagi. Kalau namanya kalian udah dapat permanent residence itu bisa terus-terusan diperpanjang guys, kalau kartunya itu nggak ada masa habis waktunya untuk status kalian sebagai permanent residence. Dengan syarat kalian nggak boleh ninggalin Jepang lama-lama. Dalam 1 tahun kalian sudah harus kembali ke Jepang lagi. Terus juga sebisanya kalau misalnya pun kalian belum jadi permanent residence, tinggalin Jepang itu pulang Indonesia jangan lama-lama, paling maksimal 3 bulan lah, jangan sampai terlalu lama, karena nanti akan bermasalah waktu kalian mau perpanjang. Nanti dia akan bilang, kok dia mau perpanjang tapi tinggal di Jepang aja jarang-jarang, misalnya kayak gitu ya. Syarat berikutnya juga kalian harus punya namanya hokkeng atau kita sebut asuransi. Nggak seperti di Indonesia, asuransi ini wajib, kalian itu tidak boleh tidak punya, oke? Next juga kalian akan diminta untuk membayar nenking. Nenking ini apa sih? Ini adalah pension. Jadi kalau kalian waktu udah pensiun, kalian akan menerima uang dari pemerintah Jepang. Tapi uang pension ini boleh bayar, boleh enggak guys, tergantung syaratnya saja. Kayak gue itu tidak berniat untuk tinggal sampai tua di Jepang, jadi gue tidak bayar yang namanya nenking itu ya, nggak apa-apa sih. Tapi selain nenking ada yang lebih penting, yaitu pajak.
kalian harus bayar pajak di Jepang kalau mau tinggal di sana. Biasanya kalau yang kerja di kantor itu pajak-pajak udah semua dipotong dari mereka. Kalau dari seperti gue kan kantor gue cuma freelance, itu gue harus urus pajak sendiri, gue harus bayar pajak tempat tinggal sama pajak pendapatan. Ini wajib banget buat dibayar, nggak boleh nggak dibayar. Jepang itu kita cuma boleh punya satu nomor handphone. Mereka akan kejar kemanapun kalian pergi sebelum kalian melunasi semua pembayaran. Jadi itu guys ya, cara-cara simple gimana sih gue tinggal di sana atau kalian mau tinggal di sana gitu. Kadang apa yang tertera di peraturan Jepang itu tidak selamanya mereka ikutin, jujur aja ya. Kadang-kadang kalau mereka mau kasih ke kamu privilege buat tinggal, oh nggak apa-apa, dia baru tinggal di sini 7 tahun mau kasih tinggal di Jepang jadi permanent residence juga mereka kasih. Jadi ya tergantung mereka gitu loh. Semoga bisa membantu guys, kalau komen apapun di bawah pasti akan gue jawab. Jadi memang tidak detail pembahasannya, tapi ini gampang banget menurut experience yang gue dapati selama tinggal di sana ya. Semoga bisa membantu. Thanks for watching. Bye-bye.